Salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Kenapa gitu? Karena kemudian dengan majunya Mas Gibran, muncullah penyalahgunaan sumber-sumber daya negara. MK juga yang mengabulkan dan meloloskan Gibran kemarin masuk di Pilpres. Percaya dengan produknya? Ketika mereka semua mengingkari, ini tanggung jawabnya ke Tuhan. Kalau memang ternyata apa yang digugat itu nggak sesuai dengan harapan, gimana Mas? Sesuai dengan harapan bahwa setidaknya pemilu ini 2 putaran. Majunya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo itu nggak diperhitungkan PDIP? Saya ada rekamannya. Saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi? Dari situlah, ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi. Artinya bisa dikatakan gini, PDIP ketipu abis-abisan. Pak Jokowi berperan 2. Satu, sebagai seorang presiden yang seharusnya membangun supremasi hukum. Yang kedua, sebagai Bapak Mas Gibran. Gibran bilang gini, terus mau diulang sampai kapan? Sampai yang kalah menang. Kami merah putih, kami taat pada konstitusi, kami taat hukum, kami nggak pernah melawan di luar jalur hukum. Tetapi yang kalah menang adalah suatu nafsu terhadap kekuasaan demi keluarga, demi anak. Livy on Point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. KPU sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara di Pilpres kemarin. Tapi masalahnya sekarang pemilu belum selesai meskipun sudah ada yang deklarasi kemenangan. Nah, MK saat ini tengah memproses gugatan dari paslon 01 dan juga 03. Dan kalau dikatakan dari awal ini adalah kecurangan yang terjadi secara TSM. Pembuktiannya akan seperti apa nanti di MK. Kita langsung ngobrol bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, selamat datang. Terima kasih, Livy, atas undangannya. Mas Hasto, jadi gini, hari ini, di hari Rabu ini, MK sudah mulai bersidang ya, gugatan dari paslon 03. Salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Kenapa gitu? Ya, kalau kita lihat dalil-dalil hukumnya, dan sesuai juga dengan hak konstitusional yang kami miliki, karena persoalan itu dimulai dari ujung, yaitu dari abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melakukan suatu intervensi melalui aparaturnya kepada MK. Dan itu sudah dibuktikan melalui sidang Komite Etik ya MK-MK. Dan kemudian memberikan sanksi kepada Anwar Usman. Kemudian dibuktikan kembali terhadap sidang etik. Implikasinya adalah kepada KPU. Semua mendapatkan sanksi pelanggaran etika yang sangat berat. Karena dengan keputusan itu yang masih bisa diperdebatkan dalam seluruh teori hukum apapun, karena dari 9 hakim MK, selain ada vested of interest, itu juga 4 menyatakan dissenting opinion. Kemudian ada 2 yang menyatakan bahwa kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur. Sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk pengambilan suatu keputusan yang final and binding. Inilah yang dipersoalkan, karena kemudian dengan majunya Mas Gibran, muncullah vested of interest tadi, penyalahgunaan sumber-sumber daya negara dan juga aparatur negara. Sehingga itulah yang dihadapi oleh Pak Anies, Pak Muhaimin, dan juga Pak Ganjar Mahfud. Karena itulah sebagai suatu gugatan kami ajukan secara menyeluruh, meskipun MK di dalam kewenangan konstitusionalnya adalah sengketa terhadap hasil pemilu. Tetapi hasil pemilu tidak terlepas dari suatu proses, dari suatu inputnya. Inilah yang kemudian kami lakukan sebagai satu kesatuan konsepsi hukum melalui proses di MK yang dimulai hari ini. Oke, Mas Hasto, kita bedah satu-satu. Majunya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo itu nggak diperhitungkan PDIP? Ya, bulan Mei 2023, itu kami kan bertemu dengan Mas Gibran, saksinya adalah Pak Komarudin Watubun. Pak Ganjar dideklarasikan pada tanggal 21 April, kemudian 2 Mei-nya saya undang Mas Gibran. Undangannya harusnya tertutup, tetapi kemudian dibocorkan ke media. Saya tanya di situ, dan saya ada rekamannya. Saya tanya, Mas Gibran, saya dapat informasi kalau Mas Gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden, mendampingi Pak Prabowo. Ini ada Pak Komar. Pak Komar ini orang Indonesia Timur, ya, tidak. Okay. Lalu Mas Gibran menjawab, Pak Sekjen, saya ini lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan, termasuk melalui sekolah partai. Saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan.
kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi? Ungkapan Mas Gibran dengan penuh haru. Padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa Gibran akan maju. Betul. Kemudian ternyata ketika akhir April, itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa Mas Gibran mau maju. Dan ada rekamannya, karena setiap kami mengundang, itu kan kami ada rekamannya. Oke. Nah kemudian dari situlah, oh ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi. Padahal seorang pemimpin, yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian tanggal 2 Agustus, ini juga ada videonya. Bu Mega dalam memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan, sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah berdiri, tiba-tiba ibu duduk lagi. Loh itu ada Mas Gibran dan Mas Bobi. Sekarang saya tanya pada Mas Gibran, apakah masih di PDI Perjuangan? Masih Bu, disaksikan oleh seluruh kepala daerah. Jawab ibu, yang benar. Nanti saya bilangin ke bapak loh. Karena saya dengar Mas Gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden tanggal 2 Agustus. Lalu dikatakan sama Mas Gibran, oh enggak Bu, saya tetap di PDI Perjuangan dan tidak mencalonkan. Maka kemudian sebagai pimpinan rapat, saya bagi tim yang seharusnya nggak ada di desain. Saya bagi seluruh kepala daerah ke dalam 5 grup, dipimpin oleh wali kota. Wali kota Manado, wali kota Medan, wali kota Surabaya, wali kota Semarang, wali kota Solo, 6 wali kota Tidore. Sehingga ada 6 grup. Lalu mereka kami minta untuk membahas strategi pemenangan Pak Ganjar. Karena saat itu Mas Gibran menyatakan tidak akan masuk. Ini bohong yang kedua. Dan ternyata banyak. Rupanya untuk menjadi pemimpin, bohong pun dilakukan. Yang jadi pertanyaan gini, sampai sekarang kan KTA-nya masih belum dibalikin ya? Tetapi secara otomatis berakhir. DPC Solo, Mas Rudi dengan sekretaris yang sudah mengirimkan surat pemberitahuan. Mengapa? Karena konstitusi kita mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diusung oleh gabungan partai politik atau partai politik. Dan ini nggak boleh double. Partai Golkar, PDI Perjuangan misalnya, nggak boleh mengajukan 2. Ketika partai sudah punya calon, yaitu Pak Ganjar, Prof. Mahfud, kemudian ada yang mencalonkan, yaitu otomatis keanggotaannya berakhir. Mas Hasto, di salah satu artikel online yang saya baca, Anda sempat menyebut gini, nggak mungkin kita mecat presiden jadi anggota PDI Perjuangan. Kenapa gitu? Ya kita harus bedakan juga dong. Kami kan diajarkan tata krama juga. Pak Jokowi berperan 2. Satu, sebagai seorang presiden yang seharusnya membangun supremasi hukum, membangun legasi terhadap demokrasi, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, dan menjalankan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya. Yang kedua, sebagai Bapak Mas Gibran, yang tidak boleh seharusnya ada vested of interest, apalagi beliau sedang menjabat. Persoalan nepotisme ini karena sedang menjabat, berbeda dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan. Bagi kami, Pak Jokowi sebagai presiden, kami tetap hormati. Tetapi apa yang dilakukan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap sumpah presiden, ketika itu dilanggar, kami tidak bisa membiarkan itu. Maka kemudian kami melakukan berbagai upaya. Baik itu proses hukum seperti apa yang terjadi MK sekarang, proses politik yang ada di DPR, dan menggalang suara rakyat. Tapi pada akhirnya segala sesuatunya, partai kan di atas partai ini ada rakyat. Rakyatlah yang juga akan menentukan sosok pemimpin mana yang betul-betul membangun komitmen bagi bangsa dan negara, sosok pemimpin mana yang membangun komitmen pada akhirnya hanya pada keluarga. Tapi seberapa berat pemilu kali ini ketika ada perang saudara? Saya bilang perang saudara di dalamnya, Mas. Kita nggak pakai istilah perang lah. Kita pakai istilah apa dong? Ya, inilah realitas kehidupan bahwa seseorang bisa berubah karena kekuasaan, padahal kami kawal selama 23 tahun. Saya baru tahu tadi dari Pak Komarudin Watubun, ternyata ketika mencalonkan sebagai gubernur, kami nggak tahu sama sekali kekayaan Pak Jokowi. Ya kami lihat beliau sosok yang sederhana, makanya kami gotong royong. Pak Komarudin itu sampai menjual mobilnya. Mas Prananda itu sampai mengumpulkan dana saksi 6,2
2 miliar. Pengurus-pengurus partai kami yang sebagian besar dari kalangan rakyat biasa mengumpulkan di Jakarta 1,4 miliar. Itu sebagai modal Pak Jokowi sebagai calon gubernur. Meskipun di internal juga ada suatu dinamika. Tapi kami memberikan prioritas kepada Pak Jokowi. Ketika 2014 seluruh jajaran partai memberikan dukungan kepada Ibu Mega. Ya, pada akhirnya Ibu juga memberikan mutiara terbaiknya kepada Pak Jokowi. Dan kita dibandingkan dengan survei saat itu hampir 21%, perolehan PDI 18, sekian persen. 2019 hal yang sama. Ibu Mega nggak minta sesuatu secara terbuka. Ibu hanya meminta sebelum Pak Jokowi dicalonkan pada periode kedua, saya yang menjadi saksi adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena itulah agar kita bisa berdikari di bidang ekonomi, kita harus menguasai ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Nggak minta berapa jumlah menterinya, berapa, nggak ada sama sekali komitmen untuk itu. Kita juga bergotong royong. Seluruh anak ranting-ranting, bahkan begitu banyak yang meninggal karena semangat juangnya sampai kelelahan. Mbak Esti 2019 itu sampai mau ditembak oleh oknum tentara karena mendukung Pak Jokowi karena ketatnya persaingan saat itu. Kami juga sama, tapi kami diajarkan bukan orang yang suka menghitung terhadap apa yang kami lakukan. Tetapi ini yang terjadi kan bukan karena terhadap PDI, terhadap konstitusi, terhadap demokrasi. Maka semengapa saya juga menyuarakan itu, karena agar apa yang telah dibangun dengan susah payah ketika kita masuk dalam sisi gelap kekuasaan pada zaman Orde Baru dan kita memulai zaman demokrasi, itu tidak terjadi lagi berbagai persoalan-persoalan yang mematikan demokrasi. The darkness of the Indonesian democracy. Gini, Mas Hasto, di 2014 saya pernah dengar Bu Mega saat itu kan ragu sekali untuk memajukan Pak Jokowi sebagai presiden. Anda salah satu orang yang meyakinkan Bu Mega bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang layak dimajukan PDI Perjuangan sebagai presiden. Dan setelah ini semua terjadi, Anda menyesal nggak? Ibu Mega nggak pernah ragu. Hanya Ibu Mega akan melakukan suatu kontemplasi. Melihat bagaimana kehendak rakyat itu. Yang saat itu mau tidak mau, ya kita melihat secara objektif bahwa pemimpin perempuan di Republik ini masih menghadapi persoalan karena aspek budaya, agama, dan sebagainya. Berbagai constraint itu yang kami lihat. Maka kemudian saya mengajukan proposal saat itu ke Pak Jokowi dan Ibu Mega. Saya tulis, masih ada tulisannya sekarang. Bagaimana Ibu Mega sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Saya bilang sama Pak Jokowi, ini tertulis. Pak Jokowi 5 tahun pertama itu sebagai semacam acting presiden. Lalu Bu Mega sebagai presiden yang membidangi luar negeri dan pertahanan. Ekonomi, day-to-day government-nya itu adalah Pak Jokowi. Sama dengan Ibu Mega ketika zaman Gus Dur. Lalu 2 periode selanjutnya baru Pak Jokowi menjadi the real presiden. Tapi itu tidak mendapatkan respon sama sekali. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, saya sampaikan ini problematika berat akibat kepemimpinan Pak SBY pada periode kedua, apalagi juga periode pertama yang menimbulkan berbagai persoalan kebangsaan. Itu kami rumuskan. Lalu Pak Jokowi mengatakan, justru ketika Pak SBY tidak berprestasi, maka melakukan sedikit perubahan saja, itu akan kelihatan hasilnya. Itu yang dilakukan. Sehingga pada akhirnya upaya saya itu mentok untuk mendorong kombinasi Bu Mega dan Pak Jokowi. Itu Andi Wijayanto menjadi saksi. Nah, kemudian ya akhirnya pergerakan day-to-day menjelang bulan Maret itu akhirnya mengerucut. Sehingga ketika akhirnya itu mengerucut, ya udah, maka saya katakan Ibu Mega memberikan suatu jalan bagi Pak Jokowi meskipun seluruh partai saat itu elit-elit yang menghendaki perpaduan Bu Mega dan Pak Jokowi. Tetapi meskipun demikian, saya juga bertanggung jawab. Ketika 1 minggu setelah Golkar, PKB, sama PAN memberikan dukungan pada Pak Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, saya melihat udah bergeser total ini. Lalu sebagai bagian dari tanggung jawab saya bahwa saat itu ikut mengendorse Pak Jokowi, saya izin kepada Ibu, Bu ini udah nggak benar.
karena sudah berbohong, termasuk kepada Mas Guntur Soekarno Putro. Pada bulan Agustus tahun 2023, Mas Tok nanya kepada Pak Jokowi, Dek, ini bagaimana terkait dengan Ganjar? Udah Mas, saya ke Ganjar. Masuk saya mengatakan, saya nggak pernah dibohongin orang. Tapi kali ini Dek Jokowi juga berbohong kepada saya. Padahal tanggal 17 Agustus saya bertanya kepada Dek Jokowi. Ya itu ceritanya. Jadi saya tanggung jawab tentu saja. Maka sebagai tanggung jawab itu saya memilih, Bu, sebagai tanggung jawab saya mohon izin supaya tidak mengganggu partai. Saya mundur dan kemudian saya akan melakukan upaya meluruskan kebenaran ini. Tapi bagi Ibu kan partai ini kan punya tugas yang penting. Maka kemudian udah kamu tetap sebagai sekjen dan udah kita lihat pokoknya Gusti ora sare. Itu jawaban Ibu dan saya tetap di PD Perjuangan dan kemudian setelah pemilu ini yang kami perkirakan dalam seluruh data kami setidaknya putaran kedua, maka baru kami sampaikan yang seharusnya pada putaran kedua itu. Mas Hasto, Anda sempat katakan tadi bohong adalah strategi. Artinya gini, kebohongan seperti yang tadi Anda sudah jabarkan berulang kali dilakukan, artinya bisa dikatakan gini, PDIP ketipu abis-abisan. Kalau kata orang, kalau orang baik itu biasa ketipu. tapi ya buat kita nggak ada masalah, karena kami politik kan diajarkan pada nilai-nilai kebenaran itu. Maka mengapa di dalam filosofi wayang, seorang raja yang paling bijaksana, itu namanya Pandu Dewanata, itu darahnya putih. Karena dia melambangkan suatu lambang yang paling agung dari seorang pemimpin, yaitu tidak bohong. Jadi ketika kami katakanlah dibohongin seperti itu, kami tenang-tenang aja. Karena itu bukan di kami. Itu kepada orang yang berbohong. Dan akhirnya rakyat yang menilai. Pada akhirnya, apakah seorang pemimpin betul-betul membangun karakternya. Dan dengan karakter itu dia menjadi suri toladan yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Atau karena demi ambisinya, bohong pun dilakukan. Buat kami nggak ada masalah. Mas Hasto gini, di program yang sama Livy On Point, waktu itu saya ngobrol sama Mas Thomas Lembong. Sempat bareng sama Pak Jokowi juga, tapi beliau sempat ngomong gini, Pak Jokowi itu berubah luar biasa setelah memimpin terutama di periode kedua. Dia bukan lagi Jokowi yang dulu, ketika dulu bersama dengan Mas Thomas masih jadi wali kota Solo, bahkan jadi presiden di awal-awal. Mas Hasto ngerasa perubahan itu gelagatnya berubah sejak kapan? Kalau saya, itu pada awal periode kedua. Saya lihat itu ada acara di Papua. Loh kok aspek-aspek pencitraan masih dikedepankan. Nah padahal saya ketika periode pertama, saya kan menjadi deputi tim transisi. Saat itu saya membawai oil and gas. Saya ditanya Pak Jokowi, mafianya gimana? Mafia migas, termasuk mafia import. Saya jawab, nggak ada Pak mafianya. Loh kenapa? Kaget beliau. Karena mafianya adalah istana sendiri. Oh ya? Tanpa campur tangan dari penguasa, nggak mungkin ada mafia. Artinya hukum, Pak Jokowi lah yang harus membuat hukum itu sebagai jalan menciptakan keadilan agar tidak ada mafia. Itu saya laporkan secara resmi. Tertulisnya ada. Maka tugas Pak Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi agar istana tidak bisa disalahgunakan, dan itu senafas pada tanggal 17 Oktober 2014 sebelum beberapa hari Pak Jokowi dilantik sebagai presiden. Setelah Jumatan kami makan bertiga, Ibu Mega, Pak Jokowi, saya sebagai saksi. Lalu Pak Jokowi nanya, Bu, apakah ada arahan bagi saya sebelum dilantik? Jawab Ibu, Dek, ini dari Bapak saya. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi gemerlapnya. Tetapi kenali sisi gelap itu, maka Dek Jokowi akan jadi pemimpin. Nah, kemudian saya melihat ketika pembukaan Asian Games, yang naik motor itu berubahnya makin kepada egosentrisnya itu makin dominan. Termasuk upaya-upaya untuk memperpanjang kekuasaan.
Di 2014, 2019, taruhlah sekarang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, saya bisa katakan sangat berantakan ya, Mas Hasto. Tapi Bu Mega dulu kan sempat, kalau dikatakan tadi, strategi, berbohong adalah strategi. Mungkin kekecewaannya luar biasa, tapi kalau dibandingkan dengan dulu zamannya Pak SBY, hubungannya lebih berantakan mana? Ya kami, itu bukan diksi kami ya, berantakan itu ya. Ya hubungannya untuk bangsa dan negara, baik-baik saja. Baik-baik saja. Untuk bangsa dan negara. Masih berkomunikasi? Karena kami menempatkan itu di atas segalanya. Termasuk mengapa menteri-menteri PDI Perjuangan masih berada di dalam pemerintahan. Yang lebih fundamental bagi kami adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Padahal seorang presiden bersumpah untuk menjalankan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya. Ya. Kalau terhadap PDI Perjuangan, kan biasa dinamika organisasi. Toh akhirnya juga kebenaran akan terungkap. Nah, sehingga yang lebih kami persoalkan adalah bahwa ini udah menyentuh keadilan, menyentuh demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan. Tentu, jangankan Ibu Mega, kami-kami udah merasa kalau kita perasaan kita. Tapi kan kita diajarkan pentingnya kedewasaan dalam politik dan kesabaran revolusioner. Siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan, apalagi pada ambisi hanya untuk keluarga, ada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. Jadi kami sudah move on terhadap hal seperti itu. Tapi gini, mungkin kawan-kawan elit PDI Perjuangan bisa move on, tapi Bu Mega itu kan ibaratnya ibu dan anak, ibaratnya gini, Pak Jokowi itu anak yang bukan anak kandung tapi semacam anak kesayangan yang kemudian bahkan Bu Mega bisa merelakan kursi presidennya saat itu dicalonkan sebagai presiden oleh kader PDI Perjuangan, diserahkan ke Pak Jokowi, diusung lagi di 2019, bahkan sampai akhir sebelum terjadi strategi kebohongan itu masih percaya sama Pak Jokowi dan ibaratnya terluka lagi. Gimana hubungan Bu Mega sebetulnya? Ya sebenarnya justru kami yang bilang, udah Ibu, udah seperti ini Pak Jokowi. Lalu ketika kami mau merespon, ya biasa kan, kadang-kadang kita ini kan fighter. Apalagi untuk membela konstitusi dan demokrasi dari rakyat. Agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan atas nama dan alasan apapun. Tapi Bu Mega mengatakan bahwa kekuasaan bisa merubah seseorang. Sabar gitu. Ketika Pak Rudi bertemu dengan Ibu Mega, kurang apa itu perasaannya? Kita semuanya, perasaannya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Livi bisa bayangkan 23 tahun, ya kecuali 23 tahun kami hanya menggali manfaat. Kami berjuang, kami menjaga, menjadi benteng, dan hal-hal negatif itu sering ditimpakan kepada Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Hal yang positif diambil oleh Pak Jokowi. Itu pun kalau selama bangsa ini bagus. Tapi pada akhirnya kan kita melihat bahwa nasib bangsa ini dipertaruhkan ke depan, apalagi sekarang misalnya kekuatan-kekuatan oligarki itu berbicara dan kemudian dibiarkan, supremasi hukum terutama. Bahkan kemudian saya baca-baca buku ini, saya teringat pernyataan dari Lee Kuan Yew ketika pisah dari Malaysia. Beliau kan menangis, lalu mengatakan kata-kata yang penuh filosofis bahwa jawaban dari seluruh persoalan, karena Singapura terdiri orang India, orang Melayu, kemudian Cina, yang tiga-tiganya itu punya karakternya masing-masing yang tidak memberikan energi positif saat itu. Tapi akhirnya jawabannya adalah supremasi hukum. Nah saat ini supremasi hukum kan betul-betul turun ke titik nadir. Bahkan kita hampir sudah di bawahnya India. Ini kan menjadi persoalan. Sementara kami diajarkan untuk membangun Polri agar budaya hukum, tertib hukum, keadilan itu sama dengan Malaysia, sama dengan Singapura setidaknya. Dan kemudian TNI Polri kita juga, TNI kita menjadi penjaga kekuatan pertahanan yang disegani dunia internasional. Jadi kami melihat secara organisasi, bukan orang per orang. Tapi ini kan kemudian melalui pemilu 2024 itu semua menjadi persoalan. Jadi kesedihan kami di situ. Kalau kami kesedih bukan karena dikhianatin, itu udah biasa.
terjadi sebagai dinamika kehidupan. Tetapi yang kami sedihkan, yang Ibu Mega bersedih, kalau kami boleh katakan kami semua menangis, itu ketika nasib bangsa dipertaruhkan hanya karena ambisi. Nah, pengkhianatan terhadap PDIP bisa dikatakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Sekarang ada gugatan ke MK, tapi kan kita juga sama-sama tahu, MK juga yang mengabulkan dan meloloskan Gibran kemarin masuk di Pilpres. Percaya dengan produknya? Maaf kalau saya tanya itu ya. Ya sama dengan tahun 96, ketika kantor partai diserang luluh lantak, lebih dari 104 meninggal. Saat itu Ibu Mega memilih jalan hukum. Lalu semua bertanya, Ibu, ini semua polisi, kejaksaan, kemudian hakim dikuasai oleh Pak Harto. Kenapa kita repot-repot gugat? Jawaban Ibu kan, masa di antara sekian banyak hakim, polisi, kejaksaan, tidak ada yang punya hati nurani. Selama mereka digerakkan hati nurani, dan satu aja kita menang dari 236 gugatan, itulah moral force, itulah kemenangan kita. Maka kami melihat dari pidato tadi Pak Ganjar, Prof. Mahfud, di MK tadi pada pengantarnya, hakim MK, 9 hakim MK ini kan didesain untuk punya sikap kenegarawanan, untuk mengepentingkan kepentingan bangsa dan negara, untuk melihat pemilu bukan pada hasil tetapi prosesnya. Ketika mereka semua mengingkari, ini tanggung jawabnya ke Tuhan. Sekiranya tanggung jawab itu akan dibawa dengan membiarkan kerusakan demokrasi, kemudian pengkerdilan terhadap suara rakyat, maka akan menjadi beban dari tidak hanya 9 hakim, tetapi juga bagi bangsa ini ke depan. Sehingga ke depan seperti nggak ada pemilu lagi. Nggak akan ada pilkada lagi, semuanya sudah diatur. Ini pun semua sudah bisa diatur dari depan melalui penggunaan instrumen negara dan sumber daya negara yang sangat luar biasa. Jadi kami diajarkan pada keyakinan. Bahwa ketika kami kokoh berdiri pada keyakinan, maka kebenaran akan menemukan jalannya. Dan itu ada kesabaran revolusioner. Yes, itu kesabaran revolusioner. Yang jadi pertanyaan gini, kalau memang ternyata meskipun kita nggak boleh pesimis ya dengan hasilnya, apa yang digugat itu nggak sesuai dengan harapan, gimana Mas? Loh, kami sesuai dengan harapan bahwa setidaknya pemilu ini 2 putaran. Karena sejak awal kan kami mengatakan perolehan Ganjar Mahfud ini di lock. Itu yang saya mau tanyakan kemudian. Lalu partai-partai pendukung Ganjar Mahfud sebagai suatu pembelajaran agar ke depan tunduk pada kekuasaan, dikerdil-kerdilkan yang ancamannya pada P3. Maka saya katakan Pak Jokowi ini bisa tercatat sebagai presiden yang memiliki legasi buruk, tidak hanya masalah demokrasi, tetapi juga menghilangkan sejarah partai Ka'bah yang menjadi suatu gambaran kehidupan politik kita sejak sebelum merdeka. Kalau kita lihat dari partai-partai yang bergabung ke P3, mereka telah berjuang jauh sebelum Indonesia merdeka. Mas Hasto gini, ketika salah satu poin dari tuntutannya itu adalah melakukan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran, mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tapi ini kan ada respon dari Prof. Yusril yang menyatakan ini semua udah terlambat. Gimana respon Anda soal itu? Ya, untuk membangun bangsa ini nggak ada kata terlambat. Karena di atas hukum ada etika dan moral. Maka Prof. Yusril juga tidak hanya bicara hukum prosedural, tapi di atas hukum ada etika dan moral. Nah, beliau berbicara juga dengan nuraninya, dengan pengalaman-pengalaman dari perjuangan bangsa ini. Nah, ini yang kita lihat. Dan secara konsepsi, secara prosedural pun, ini hak konstitusional yang dimiliki oleh Ganjar Mahfud. Bagaimana kita mau bicara hasil kalau kita tidak berbicara proses? Mana ada tiba-tiba lahir seorang bayi tanpa suatu proses. Bagaimana seorang mencapai gelar doktor tanpa dia mengikuti suatu proses? Tidak bisa. Dan ini sangat berbahaya. Argumentasi dari Prof. Yusril sangat berbahaya, ya termasuk terkait dengan agama sendiri. Karena nanti kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang baik tentang adab, tentang nilai-nilai kejujuran, tentang budi pekerti. Karena kemudian segala sesuatunya hanya berorientasi kepada hasil. Istilahnya kamu melakukan kecurangan masif, ibaratnya silakan kamu melakukan segala cara, yang penting hasil tercapai.
Ini nggak bisa dibenarkan dengan cara pendidikan agama sekalipun, pendidikan budi pekerti sekalipun. Kita justru harus melihat proses. Ini yang kami harapkan hakim Mahkamah Konstitusi melihat satu rangkaian ini. Mas Hasto, di program ini juga saya sempat ngobrol sama Mas Budiman Sujatmiko ya. Terlalu fantastis suara kita ini turun dari 58 menjadi 49 gitu ya. Okay. Terlalu fantastis dan pasti keguncangan politiknya luar biasa jika itu terjadi. Entah pada kami, entah pada KPU, entah pada pasangan 1 atau 3. Mengadang-ada, ya. Mengadang-ada menurut Anda? Mengadang-ada. Sampai menjatuhkan 58 menjadi 49 hanya untuk bisa masuk putaran kedua. Menurut saya, kalau itu bisa dibuktikan, kalau itu kemudian diputuskan padahal buktinya saya nggak yakin itu bisa terbuktikan, akan menimbulkan chaos berkepanjangan. Mas Budiman sempat ngomong gini, mana mau orang disuruh pemilu ulang, nanti yang ada malah jadi chaos. Gimana tuh respon Anda? Ya, persoalannya bukan pada mau atau tidak mau. Persoalan adalah hak konstitusional yang kemudian kami sampaikan karena ada ketidakadilan, ada abuse of power yang semua bisa menangkap. Emangnya nggak ada itu tekanan kepada kepala desa, kan masif. Emangnya nggak ada istana dipakai untuk melakukan pengorganisasian, kan begitu banyak bukti. Emangnya tidak ada tekanan-tekanan dari aparatur negara, penggunaan bansos. Itu semua kan secara telanjang di depan kita terjadi. Lalu sekarang orang berlomba-lomba karena ini sudah berhasil, kemudian mendorong ada ajudan Pak Jokowi, ya sekretaris macam itulah, David yang mau dicalonkan sebagai bupati di Boyolali, ada sekretaris pribadi Ibu Iriana yang akan menjadi wali kota Bogor, lalu ada istri Mas Kaisang diusulkan menjadi bupati Sleman. Ini kan semakin telanjang di depan mata, sehingga apa disampaikan oleh Prof. Fikran Nusa Bakti berulang kali saya ulang karena saya sangat kagum dengan beliau. Kita ini pemilik republik, masa kita kalah sama satu keluarga. Mas Hasto, kan Gibran ikut nanggapin ini ya. Gibran bilang gini, terus mau diulang sampai kapan? Sampai mereka menang gitu, sampai yang kalah menang gitu. Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya ada presiden hukumnya. Nah sayangnya Mas Gibran ini kan ya usianya itu karena usia masih terlalu muda, belum memenuhi syarat 40. Mungkin seperti itu responnya, masih ada aspek-aspek emosional sehingga kurang bijak jawabannya. Ketika di Saburai Jua, bupati dari PD Perjuangan namanya Orian menang pilkada. Lalu lawan politiknya menggugat ke MK. Apa yang dipersoalkan? Bukan pada hasil, tapi ada proses penetapan dia sebagai calon kepala daerah yang saat itu berkewarganegaraan ganda. Ini kan sama, bisa dianalogikan meskipun berbeda case-nya adalah Mas Gibran yang tidak memenuhi syarat. Jadi menurut Anda masih ada harapan? Ada presiden hukum, bukan ada harapan, ada presiden hukumnya. Oke. Ada landasan konstitusionalnya. Karena konstitusi kan dibuat ada ideologi yang di atasnya itu etika dan moral tentang suatu mimpi terhadap masa depan. Tapi kan gini Mas, Anda juga sempat katakan ini semua ada abuse of power di sana. Artinya kita melawan kekuasaan untuk kemudian menegakkan demokrasi kan, untuk katakanlah melihat apakah akhirnya MK akan mengabulkan gugatannya atau enggak. Melawan itu semua, melawan kehendak penguasa untuk kemudian mengamini apa yang Mas Hasto harapkan, masih mungkin Mas? Kita mengoreksi, ketika PDI dibangun, itu gabungan 5 fusi. Ya nggak mungkin bertemu. Nggak mungkin saat itu mengalahkan Pak Harto. Lalu dibuat konflik, PDI di setiap kongres ada intervensi. Muncul kesadaran para pendiri fusi. Kita nggak mungkin menghadapi Pak Harto dengan seluruh kekuatannya termasuk untuk membunuh rakyatnya. Apalagi dengan topangan militer. Tetapi Pak Harto mengkeramatkan keharmonian. Maka mereka sepakat, boleh jadi kita diadu domba oleh presiden, maka mari kita berkonflik. Sehingga presiden, Panglima ABRI saat itu, Kasospol dan Babinsa tidak mampu menyelesaikan konflik yang mereka buat sendiri. Ini oleh Profesor Dr. Cornelis Lee almarhum disebut sebagai melawan negara. Disitulah terjadi konsolidasi nilai ideologi
yang dilakukan oleh PD Perjuangan bersama civil society adalah konsolidasi ideologi. Yang kita lawan adalah suatu nafsu berkuasa demi keluarga, demi anaknya. Kami nggak pernah melawan negara, kami patriotik, kami nggak akan pernah melawan negara. Kami merah putih, kami taat pada konstitusi, kami taat hukum, kami nggak pernah melawan di luar jalur hukum. Tetapi yang kami adalah suatu nafsu terhadap kekuasaan demi keluarga, demi anak. KPU kan sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara ya Mas. Dan kemudian ada manuver-manuver untuk rangkulan politik gitu yang kemudian sempat Anda singgung, kita rangkulannya sama rakyat aja. Jadi artinya PDIP sudah firm mau di luar koalisi. Itu yang menyampaikan karena Gibran. Kalau Pak Prabowo yang menyampaikan beda nggak? Itu kan polosnya Pak Prabowo. Ketika Mas Gibran yang ke kami aja berbohong berapa kali, ya salah jawab dong. Kita merangkul rakyat. Tetapi kemudian ketika ditanya bagaimana dengan Pak Prabowo, itu sikap politiknya. Kan saya tegaskan, kami nggak ada persoalan secara pribadi dengan Pak Prabowo. Tapi kalau kami bertemu dengan Pak Prabowo, termasuk Ibu Mega, Mbak Puan, itu hal-hal yang sangat fundamental tadi. Tentang demokrasi, tentang ketaatan pada konstitusi, tentang demokrasi yang berkedaulatan rakyat, supremasi hukum, itu tidak pernah lelah kami perjuangkan. Itu terus kami perjuangkan karena itu komitmen, itu jati diri. Namanya saja kami Partai Demokrasi Indonesia. Ada kata-kata perjuangan itu. Masa kami diam? Tapi gini Mas Hasto, Pak Prabowo kan mau ketemu Bu Mega. Itu kapan rencananya? Ya nantilah ada saatnya untuk ketemu. Kan saat kami sekarang kan saatnya berjuang dulu melalui Mahkamah. Artinya habis MK nih. Konstitusi dan kemudian juga penggunaan hak politik di DPR. Kan kami baru mengkaji nih hak angket. Jadi jalan hak angket. Karena kami perlu tambahan beberapa fakta-fakta terkait dengan abuse of power tadi. Tapi hak angket ini kan tidak terkait dengan Pak Prabowo. Hak angket ini kan terkait dengan bagaimana Presiden di dalam menjalankan konstitusi dan undang-undang betul-betul dijalankan dengan baik. Tidak ada pelanggaran di situ. Maka kami gunakan upaya untuk hak angket. Masih kami kajian, tapi arahnya itu hak konstitusional ini perlu digunakan. Karena kalau tidak, lagi-lagi buat apa pemilu ke depan kalau semua cara dipakai. Tapi mungkin nggak nanti ketika Pak Prabowo ketemu Bu Mega, akhirnya Bu Mega luluh dan berkoalisi? Ya kan nggak tahu Bu Mega saja. Bu Mega itu kokoh dalam prinsip. Ini ada seorang profesor Jerman, saya lupa namanya. Dia pada tahun 94 itu sudah berbicara bahwa suatu saat yang akan bisa menghadapi Pak Harto itu adalah Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Karena dia nggak mau tunduk pada tekanan, pada polisi stick and carrot, dia nggak mau tunduk. Ibu Mega punya prinsip. Dan Ibu Mega itu nggak mau dikasih gula-gula. Beliau mengambil keputusan itu dengan kontemplasi. Ya, dan kemudian melihat dialektika yang ada. Dan tidak menempatkan dirinya sebagai sentral. Tetapi rakyat, bangsa, dan negara sebagai sentral. Itu cara Bu Mega mengambil keputusan. Jadi jangan diragukan kalau urusan keteguhan Ibu Mega. Gini, kalau Anda melihatnya, ketika memang betul misalnya gugatan itu kemudian ditolak dan betul nanti dilantik dan ada, kita kan katakan sekarang gini, 01 dan 03 sedang berjuang bersama. Terus kemudian sekarang kan sudah mulai ada manuver-manuver untuk melobi kanan kiri, ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo, mungkin saja dengan ketum-ketum yang lain, setelah ini Bu Mega mungkin salah satunya yang juga ikut dilobi. Ditinggalkan untuk berjuang sendiri PDI Perjuangan pada akhirnya, itu nggak masalah buat PDI Perjuangan? Kami diajarkan oleh Bung Karno, karena Bung Karno menjadi sentral sama Bu Mega. Tapi ideolog utama kami adalah Bung Karno. Ketika di dalam menghadapi perjuangan, maka yang terpenting adalah persatuan dengan rakyat. Persatuan dan rakyat adalah senjata yang paling hebat. For fighting a nation, there is no journey end. Ini yang dicari oleh Bung Karno. Dan juga suatu keyakinan seperti Satyam Eva Jayate tadi. Jadi yang penting itu, jati diri PDI ke sana. Toh pengalaman 2004, 2009, kami bisa memberikan suatu kontribusi yang diakui di dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun sekarang indeks demokrasi kita
lebih rendah dibanding ketika kita awal memasuki reformasi pada tahun 99. Jadi dialog tetap perlu karena politik ini mengandung esensi dialog. Keputusan-keputusan yang sangat strategis terhadap PDI Perjuangan sikap politiknya, apakah berada dalam pemerintahan ataupun di luar, itu akan diambil dengan seksama, dengan melihat seluruh aspek politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan PDI Perjuangan semata. Sekarang kan sidang di MK masih bergulir nih Mas Hasto. Apa surprise yang disiapkan yang masyarakat masih belum tahu, yang menguatkan tadi TSM yang Anda sebutkan, abuse of power, apa fakta atau data yang masih belum keluar? Ya, data-data dari IT itu ada, tapi yang paling penting adalah nilai-nilai yang tadi disampaikan dalam pidato pembukaan dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ketika proses persidangan itu dilakukan. Sesuatunya sangat realistik dan kami percaya bahwa setelah MK jatuh ke titik nadir karena hubungan kekeluargaan antara Bapak Anwar Usman dengan Mas Gibran dan adanya intervensi dari istana, terpanggil itu kebenaran nurani itu untuk mengangkat marwah MK. Kalau nggak ada, kalau itu nggak dipegang, maka ya kita ya akan suram masa depan Republik ini. Sama dengan awal Pak Harto berkuasa, meskipun nampaknya saat itu hebat sekali dukungannya termasuk dari luar negeri, tapi pada akhirnya kan kemudian terjadi krisis. Maka mengapa kita ada filosofi, mengapa ada norma, mengapa ada etika, mengapa ada supremasi hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga marwah kekuasaan itu untuk rakyat. Ini setidaknya yang diluruskan oleh PDI Perjuangan bersama P3, Perindo dan Hanura serta Ganjar Mahfud. Mas Hasto, saya mau masuk ke pertanyaan cepat ya Mas. Satu kata untuk Anies Mohaimin. Intelek. Prabowo Gibran. Dompleng. Ketawa dulu guys. Ganjar Mahfud. Bersih, jujur. Seperti apa pemerintahan Prabowo Gibran kalau dilantik? Indikator ekonomi itu yang pertama. Celah fiskal tinggal 3,6%. Ketika Bu Mega mengakhiri tugasnya dulu akhir 2004 itu bagus banget, itu 12%. Yang kedua, beban subsidi begitu besar. Yang ketiga, ancaman inflasi dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Ini di tengah-tengah puasa kita sangat prihatin, setelah kebutuhan pokok naik. Yang keempat, persoalan geopolitik global. Ketika di Laut Merah saja itu kapal-kapal niaga sudah diserang oleh pemberontak Houthi. Yang kelima, perekonomian dunia, kekuatan ekonomi utama dunia, Amerika Serikat, menghadapi serius terhadap masalah ekonominya, inflasi, yang mengancam The Fed untuk menaikkan suku bunga. Tiongkok. Artinya PR-nya banyak ya Mas? Ya, artinya banyak lah. Masa depannya tidak cerah. Tapi yang paling kami khawatirkan kelas menengah kita. Sekarang tabungannya sudah menipis kelas menengah, sehingga Saudara Khatib Basri kan mengungkapkan suatu hal yang sangat baik untuk menjadi catatan penting kita terhadap apa yang mereka sebut, apa yang beliau sebut sebagai Chilean Paradox. Kalau pemilu 2024 akhirnya diulang lagi, akankah ngerangkul 02? Ngerangkul rakyat. Ngerangkul rakyat. Kalau ternyata gugatan MK ditolak, akankah mau dirangkul sama 02? Ya, tidak ada masalah, berdialog buat bangsa dan negara, tamu buat bangsa dan negara. Tetapi untuk masuk tidaknya, ini kan keputusan strategis. Nah, itu kita kajian strategis, dan itu Ibu Megawati yang memutuskan, yang kemudian nanti dalam Kongres akan diperkuat sebagai sikap politik dari partai. Satu kata untuk PDI Perjuangan. Soekarnois. Makasih. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, sudah bergabung di Live on Point. Kita ketemu lagi di Live on Point berikutnya. Sampai jumpa.
Living on Point.